بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagian mereka sudah nggak sabar hidup di tengah salafiyin karena terkekang tadi. Ya miskin, al-jannah wan nar bukan milik kita ya akhi. Surga dan neraka itu bukan milik kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat satu amal kebaikan sekecil biji sawi pun, dia pasti akan melihatnya, hasilnya, buahnya dari amal baik yang dia lakukan. Dakwah, ilmu, niat, ikhlas, manhaj, wal bara'a min ahli al-bid'ah war raddi 'alaihim. Semua itu amal saleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang berbuat amal kejelekan sekecil biji sawi pun, dia akan melihat akibatnya, akan merasakan, dia akan menyaksikan. Apa saja bentuk syar itu tadi, pasti dia melihatnya, melihat hasilnya, melihat azabnya. Akan Allah tampakkan amal jeleknya itu dan azabnya dan iqabnya. Ya miskin, ayyuhal ikhwah, jangan sampai kita termasuk orang yang memperjualbelikan dan memperdagangkan manhaj untuk kepentingan abi ummi, kepentingan saudara kandung yang disinggung, kepentingan bisnis yang khawatir rugi, ya. Perusahaannya khawatir tutup kalau ngikutin salafiyin. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau mau begini nggak boleh, ini bertentangan dengan pemerintah. Ini nggak boleh karena di situ ada unsur yang dilarang. Ini nggak boleh karena ini belum ada izinnya. Kalau wah semua nggak boleh, bisnis saya hancur. Keluar dia dari salafiyin, pindah manhaj dia, pindah perahu manhaj dia. Nah, ayyuhal ikhwah, penting diingatkan. Ada sebagian dai nggak sabar bersama kita karena nampaknya dia itu ingin dalam dakwahnya bervideo-video, berselfie-selfie. Nggak sabar, ingin tampil dia. Hati-hati ya talabatul ilm. Tabihu. La tabi'u manhajakum. Jangan kalian jual manhaj kalian dengan decak kagum para hadirin dan para pendengar, para pembaca dan pengikut kalian. Nggak sabar, subhanallah. Tiba-tiba dia menjauh dan sekarang sudah tampil di YouTube videonya, dia sudah memvideo dirinya. Ini yang dia inginkan. Nah, dan asal dia sudah membaca sebenarnya. Dia merasa sempit sebagai dai berada di tengah-tengah salafiyin, merasa sempit. Nah, banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitan. Sebaliknya, sebagian orang tua terfitnah karena anaknya. Dia kagum kepada kepandaian anaknya, kecerdasan anaknya, prestasi putranya. Ketika suatu waktu putranya dikritisin karena suatu kesalahan, imma akhlaknya atau ibadahnya, atau muamalahnya, atau manhajnya, dinasehatin si anak yang pinter, yang prestasinya bagus ini oleh sebagian asatidzah. Dinasehatin karena sayang, dinasehati karena kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, nggak terima dia sebagai abi atau sebagai ummi. Kemudian dia eksodus, pindah ma'had, pindah tempat. Dan ini terjadi, dan banyak contohnya. Maka ikhlaskan niat ya talabatul ilm, bahwa ilmu yang kita pelajari ini memang untuk diamalkan, untuk diamalkan, untuk diperjuangkan, untuk disebarkan karena Allah.
Orang yang menjual manhajnya karena kepentingan bisnisnya, karena emosinya, karena abi dan ummi, karena saudara kandungnya, karena anak-anaknya atau putra-putrinya, berarti manhaj itu nggak ada hormatnya, tidak ada kehormatannya di hadapan dia. Bohong dia. Bohong dia. Ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira tidak akan diberi fitnah, tidak diberi ujian setelah menyatakan dirinya beriman, menyatakan dirinya mengikuti manhajus salaf, manhajus sahabah, mengikuti sunnah, mengikuti tauhid. Wa hum la yuftanun? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah diberi fitnah dan diuji orang-orang yang sebelum mereka yang telah menyatakan dirinya beriman, dirinya berkomitmen. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan benar-benar nampak Allah benar-benar memisahkan mana orang-orang yang jujur, ujian demi ujian dia lolos, fitnah demi fitnah terselamatkan, dia fitnah demi fitnah dia kokoh, tahun berganti tahun, era berganti era, sampai tawaffahullah, Allah matikan dia, Allah wafatkan dia. Dan siapa al-kadhibin? Imma kadhibina fi al-marhalatil ula, fi al-marhalatil ula, atau fi al-marhalatil tsaniyah, atau ats-tsalitsa ar-rabi'ah wa la nadri. As'alullah li wa lakum ats-tsabat fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita enggak tahu dia di putaran berapa dia jatuh. Di putaran keberapa dia jatuh dalam fitan. Ayuha al-ikhwah, kita dikabari, Ustaz sekarang si fulan sudah nggak ngaji lagi, sekarang ngajinya ke sana. Oh alhamdulillah, asatidz sudah punya catatan bahwa si fulan itu memang muamalahnya jelek. Cuma selama ini proses nasihat terus dilakukan. Fulan itu pernah mencuri motornya fulan, si fulan pernah mencuri ininya. Alhamdulillah sekarang sudah ke sana, gabung sama hizbiyin. Yang satu lagi, sholat nggak sholat berjamaah, yang satu lagi nggak mau ta'awun, yang luar biasa dia punya kepentingan, punya kepentingan ternyata, yaitu dia ingin melanjutkan kuliahnya. Kalau di tengah-tengah salafin, dia langsung kan mendapatkan katakan haram ya akhi, nggak boleh ya akhi, taqillah ya akhi. Tidak ada jalan kecuali dia pindah, eksodus. Di sana dia mendapatkan kebebasan. Bebas ya akhi. Antum ingin mengikuti kajian-kajian melalui YouTube, bervideo. Kalau di Ma'had Salafi dan jaringannya haram, nggak boleh. Wah, repot saya kalau gini, nggak bisa saya. Ahsan di sebelah. Aywah, ahsan di sebelah ya akhi. Bebas buat antum, buat istri antum. Istri antum bisa bebas melihat ustad-ustad yang berselfie-selfie. Istri antum dengan bebas bisa melihat TV mereka, para ustad mereka di TV. Bebas istri-istri antum. Fadhol, pindah sana. Alhamdulillah kita diistirahatkan oleh Allah dari kejelekan antum. Manhaj ini bukan punya kita. Enggak. Manhaj ini bukan punya kita. Dakwah itu bukan punya kita, punya Allah. Ada aturannya. Syekhuna Muqbil rahimahullah mengulang-ulang permisalan. Ya ikhwan, dakwah salafiyah ini kalau boleh diperumpamakan dia seperti pesawat, dia akan terus pergi berjalan. Kita bergelandotan di situ, kita berpegangan di situ. Dia akan terus pergi walaupun kita jatuh. Dia akan terus meluncur walaupun kita terpelanting dan terpelanting, tidak tersisa satupun, dia akan terus. Dan dakwah ini enggak butuh kita. As-salafiyah tidak butuh salafiyin. As-sunnah tidak butuh ahli sunnah, tapi ahli sunnah butuh sunnah, was-salafiyin butuh salafiyah. Syariat enggak butuh kita. Allah enggak butuh muslimin. Muslimin butuh Allah. Allah enggak butuh umat manusia mengamalkan syariatnya. Sama sekali Allah enggak butuh. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah,
law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjar qalbi ahadin minkum ma naqasa min mulki syai'a illa kama naqasa al-mikhyat idza udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang pertama yang dilahirkan di muka bumi sampai yang terakhir, entah berapa miliar manusia, baik yang dari jin, makhlukku maupun dari manusia, semuanya berada pada puncak kejelekan, puncak kejahatan, puncak kekufuran, semuanya kafir, semuanya musyrik, semuanya Yahudi. Semua itu kata Allah nggak akan mengurangi kekuasaanku. Berarti siapa yang butuh? Kita. Ya ibadi, law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulun minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya berada pada puncak ketakwaan, puncak iman, puncak akidah, puncak manhaj, puncak akhlak, semuanya kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak tanggung-tanggung, seperti para nabi, semua manusia imannya, takwanya, akhlaknya, perjuangannya, semua itu kata Allah enggak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Kemudian aku semakin kaya, semakin besar, enggak. Allah enggak butuh itu. Innama dzalika a'malukum uhsiha lakum. Itu semua amalan kalian, imannya kalian, amalannya kalian, akhlaknya kalian yang aku hitung, aku catat untuk kalian. Iman hati juga demikian ya akhi, bukan milik abi dan ummi sehingga antum harus jual demi abi dan ummi karena tersinggung abi dan umminya ditegur oleh ustaz. Ya subhanallah, kayak dakwah ini punyanya ustaz, kayak dakwah ini punyanya abi sama ummi. Lah, punyanya Allah. Bisnis itu juga punya Allah, kebun itu juga punya Allah, peternakan itu juga punya Allah. Apakah kemudian kalau Anda berpegang teguh dengan syariat, mengamalkan benar-benar akidah dan manhaj salaf, kemudian Anda yakin bahwa itu akan hilang? Kalau seandainya hilang, kalian gak akan diberi oleh Allah yang jauh berlipat dan berharga terhormat di akhirat. Nah, ini hari-hari ini jual beli dan perdagangan manhajnya semakin banyak. Maka ta'allamu yu'allimkumullah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nah, ini yang ingin anak ingatkan kepada semua salafiyin. Manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan selagi ada. Belajar. Majlis belajar bukan hanya bainal maghrib wal isya. Bagi teman-teman, bagi tullab, bagi mutazawijin, banyak majlis belajar. Antum mau belajar apa? Walhamdulillah mawjud. Nah, syukuri. Nah, keluarga kita, anak-anak kita belajar sebelum nikmat ini dicabut. Sebelum kita mau berangkat ke tempat taklim harus memakai baju baja atau sembunyi-sembunyi dan tiarap-tiarap. Untuk berangkat ke masjid kita harus bertiarap, merangkak. Sebelum terjadi itu, cepat. Antum gak mikir mungkin bahwa keadaan ini semakin ke arah situ. Nah, thalabatul ilm mungkin belum, karena antum didulang terus. Didulang, gak merasa dari mana nasi itu datang. Apakah nasi ini masih ada di gudang? Atau sudah terancam? Pengelola logistik sudah tahu bahwa beras jangankan di gudang, di pasar sudah berebut. Sementara tulab gak merasakan itu. Para pengelola logistik sudah paham bahwa sekarang banyak petani yang paceklik, sehingga beras mahal dan sulit didapat. Tulab hanya didulang. Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi habis. Nasi dihambur-hamburkan, disia-siakan. Begitu juga ilmu.
Antum mungkin tidak mengikuti perkembangan yang terjadi. Bagaimana Ahlus Sunnah Salafiyin dan syariat Allah ini akan di bumi hanguskan secara sistematis. Belajar dan berdoa, ibadah dan berdoa kepada Allah. Nah, jangan antum kebayang dengan belajar bahwa antum akan duduk di atas mimbar atau di atas kursi menyampaikan ilmu dengan tenang. Pikirkan, belajar mutqin, amalkan. Belajar mutqin, amalkan. Jangan ada di benak antum itu bahwa antum akan didengar orang banyak, bahwa antum akan dikagumin orang ceramahnya. Buang itu jauh-jauh, itu yang akan menghancurkan. Antum bisa menjual manhaj gara-gara itu. Antum bisa menjual akidah gara-gara ingin mengejar kekaguman manusia. As'alullah li wa lakum taufiq wassalama wal afiyah minal fitani wasyarr kullihi fa innahu sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.